1. Seorang pengawas koperasi menemukan bahwa laporan keuangan koperasi X menunjukkan penurunan signifikan dalam modal anggota. Langkah paling tepat yang harus diambil pengawas adalah A. Merekomendasikan pembubaran koperasi. B. Melakukan audit mendadak terhadap pengurus. C. Menganalisis penyebab penurunan dan memberikan rekomendasi perbaikan. D. Menghubungi Kementerian Koperasi dan UKM untuk intervensi langsung. E. Mengabaikan temuan karena fluktuasi modal adalah hal yang wajar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas koperasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Analisis penyebab dan rekomendasi perbaikan adalah langkah yang paling konstruktif dan sesuai dengan peran pengawas dalam membantu koperasi mengatasi tantangan finansial. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, aspek yang tidak termasuk dalam penilaian adalah A. Permodalan. B. Kualitas aktiva produktif. C. Manajemen. D. Efisiensi. E. Jumlah karyawan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penilaian kesehatan koperasi umumnya mencakup aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Jumlah karyawan bukan merupakan indikator langsung dalam penilaian kesehatan koperasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas koperasi mendapati bahwa koperasi Y telah melakukan investasi besar pada aset yang berisiko tinggi tanpa persetujuan rapat anggota. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menyetujui investasi tersebut jika berpotensi menguntungkan. B. Melaporkan pengurus ke pihak berwajib. C. Meminta pengurus untuk segera menarik investasi tersebut. D. Meminta penjelasan pengurus dan merekomendasikan pembahasan dalam RALB. E. Mengabaikan temuan karena bukan wewenang pengawas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas harus meminta klarifikasi dan merekomendasikan pembahasan dalam rapat anggota luar biasa atau RALB. Ini sesuai dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik, di mana keputusan besar harus mendapat persetujuan anggota. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam mengevaluasi efektivitas program pembinaan anggota koperasi, indikator yang paling relevan adalah A. Jumlah peserta yang hadir dalam program pembinaan. B. Biaya yang dikeluarkan untuk program pembinaan. C. Peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi. D. Jumlah sertifikat yang diberikan kepada peserta. E. Durasi program pembinaan yang dilaksanakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efektivitas program pembinaan paling baik diukur melalui perubahan perilaku anggota, terutama dalam hal partisipasi mereka terhadap kegiatan usaha koperasi. Ini menunjukkan bahwa pembinaan telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan anggota. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas koperasi menemukan bahwa rasio likuiditas koperasi Z berada di bawah standar minimal. Rekomendasi yang paling tepat adalah A. Meningkatkan jumlah pinjaman kepada anggota. B. Mengurangi aset tetap koperasi. C. Meningkatkan simpanan anggota dan memperbaiki manajemen kas. D. Menambah jumlah karyawan untuk meningkatkan produktivitas. E. Mengubah jenis usaha koperasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk meningkatkan likuiditas, langkah yang paling efektif adalah meningkatkan simpanan anggota dan memperbaiki manajemen kas. Ini akan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengganggu operasional atau struktur koperasi secara signifikan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menilai kinerja pengurus koperasi, aspek yang bukan merupakan tanggung jawab langsung pengawas koperasi adalah
A. Kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan rencana. B. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. C. Efektivitas pengelolaan sumber daya koperasi. D. Pencapaian target finansial yang ditetapkan. E. Penentuan gaji dan tunjangan pengurus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas koperasi bertanggung jawab untuk menilai kinerja pengurus dalam hal pelaksanaan program, kepatuhan, efektivitas pengelolaan, dan pencapaian target. Namun, penentuan gaji dan tunjangan pengurus biasanya menjadi wewenang rapat anggota, bukan pengawas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengawas koperasi menemukan indikasi fraud dalam transaksi keuangan koperasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melaporkan temuan ke polisi. B. Mengumumkan temuan kepada seluruh anggota koperasi. C. Mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi lebih lanjut. D. Meminta pengunduran diri pengurus yang terlibat. E. Menutup sementara operasional koperasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pengawas harus mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi mendalam. Ini penting untuk memastikan akurasi temuan dan menghindarkan tindakan yang terburu-buru yang dapat merugikan koperasi atau mencemarkan nama baik pihak yang belum terbukti bersalah. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi kinerja usaha koperasi, rasio yang tidak relevan untuk digunakan adalah A. Return on Assets atau ROA. B. Net Profit Margin atau NPM. C. Debt to Equity Ratio atau DER. D. Current Ratio. E. Price to Earnings Ratio atau PER. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa price to earnings ratio atau PER umumnya digunakan untuk menilai saham perusahaan publik, bukan koperasi. Rasio lainnya atau ROA, NPM, DER, dan current ratio relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan kesehatan koperasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas koperasi mendapati bahwa partisipasi anggota dalam rapat anggota tahunan atau RAT sangat rendah. Rekomendasi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi adalah A. Memberikan sanksi bagi anggota yang tidak hadir. B. Mengurangi frekuensi RAT menjadi 2 tahun sekali. C. Meningkatkan sosialisasi pentingnya RAT dan mengadakan door prize. D. Mengadakan RAT secara online saja. E. Menghapuskan kewajiban RAT dari anggaran dasar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya RAT akan membantu anggota memahami peran mereka dalam pengambilan keputusan koperasi. Penambahan door prize dapat menjadi insentif tambahan tanpa mengurangi esensi RAT. Opsi ini lebih konstruktif dibandingkan pemberian sanksi atau perubahan fundamental dalam pelaksanaan RAT. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan koperasi, pengawas menemukan perbedaan signifikan antara catatan persediaan dan hasil stok opname. Tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung menyimpulkan adanya penggelapan oleh pengurus. B. Mengabaikan perbedaan tersebut jika nilainya di bawah batas materialitas. C. Meminta penjelasan kepada pengurus dan melakukan verifikasi lebih lanjut. D. Menyarankan penggunaan sistem inventory otomatis. E. Melaporkan temuan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meminta penjelasan dan melakukan verifikasi lebih lanjut adalah langkah yang paling tepat. Ini memungkinkan pengawas untuk memahami penyebab perbedaan, yang bisa jadi karena kesalahan pencatatan, masalah sistem, atau memang indikasi penyimpangan. Verifikasi lebih lanjut diperlukan sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan yang lebih serius. Kita masuk soal berikutnya. Pengembang keuangan.